sadar mencoblos salah satu nomor paslon gubernur dan wakil gubernur yakni nomor 03. Pada 18 surat suara. Itu yang ketahuan Ketua. Ya dibacakan aja Bang. Hal itu peristiwa pada TPS 08 Pinang Ranti di Jakarta Timur patut diduga bisa terjadi di TPS-TPS lainnya. Di mana 18 surat suara. Itu yang ketahuan Ketua. Ya dibacakan aja Bang. Hal itu peristiwa pada TPS 08 Pinang Ranti di Jakarta Timur patut diduga bisa terjadi di TPS-TPS lainnya. Di mana hak pilih warga Jakarta disalahgunakan oleh oknum petugas KPU yang seharusnya profesional dan netral. Apa yang terjadi hal tersebut bisa juga diduga terencana sehingga demokrasi kita ini ternodai dan tercoreng. Yang kedua, dalam hal asas profesionalisme KPU khususnya KPU Jakarta Timur tercermin dan ditunjukkan tidak adil dalam menegakkan keadilan dalam memberikan sanksi kode etik yang terjadi di TPS 028 Pinang Ranti Jakarta Timur yang seharusnya seluruh instrumen di TPS 08 diberi tindakan kode etik menyeluruh tidak hanya parsial kepada orang-orang tertentu. Kemudian seharusnya sudah jelas itu bagian tindak pidana dan juga pelanggaran administratif yang tentunya bisa dilakukan PSU. Akan tetapi sampai hari ini tidak ada PSU. Yang ketiga, rendahnya partisipasi pemilih sehingga hanya mencapai 48,56 ya. Di Jakarta Utara dari DPT yang terdaftar karena ada beberapa hal. Adanya C6 atau kalau dibilang kemarin adalah C pemberitahuan yang tidak tersebar secara baik, tidak didistribusikan secara benar kepada masyarakat. TPS-TPS yang berlokasi seharusnya di tempat tinggal yang lebih mendekati, ini kemudian terlalu berjauhan dengan TPS-TPS yang sebelumnya pada saat pemindahan-pemindahan yang bisa dilihat di TPS 14, 15, 16, dan 17 terkait pemindahan lokasi secara mendadak dan anggota KPPS yang banyak mengundurkan diri sehingga mengakibatkan partisipasi sangat rendah, hanya kurang lebih 20% dari pemilihan. Selain daripada itu, persoalan C1 yang C6 yang memang atau C pemberitahuan yang tidak tersebar secara keseluruhan ini berdampak pada penurunan kualitas. Dibacakan itu aja Bang, nggak usah di ini. Saya bacakan. Iya, silakan dibacakan ya. Apa harus saya lihat begini bacanya? Betul? Ya. Ini masalahnya tulisannya agak-agak gimana gitu. Tapi esensinya sama. Oke, saya bacakan yang via ketikan saya lah. Ada sebanyak 167 kasus ya, dan bahkan lebih banyak lagi tentang pendistribusian C6 atau C pemberitahuan. Yang menurut kami seharusnya bisa dilakukan PSU. Dalam hal ini kita memiliki banyak rujukan, diantaranya putusan Mahkamah Konstitusi 247. Akan tetapi pihak Bawaslu dan Panwaslu tidak sama sekali mengindahkan apa yang sudah kita laporkan. Dan ini terjadi secara keseluruhan dan masif. Baik dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, termasuk di Provinsi DKI kami melakukan pelaporan, akan tetapi sampai hari ini diputuskan ini kegiatan rekapitulasi, tidak ada satupun laporan kami yang memiliki
hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya tuliskan ini semua Ketua, kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadinya PSU. Terutama oknum-oknum yang kami katakan yang telah kami laporkan pula ke DKPP. Baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota maupun Bawaslu maupun KPU. Kemudian indikasi penurunan kualitas pilkada, temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya potensi menurunkan kualitas terhadap pelaksanaan pilkada di Jakarta dan mencerminkan ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini serta Bawaslu dalam menjalankan tanggung jawab mereka baik secara moral, konstitusional maupun secara hukum. Oleh karena itu, dari apa yang terjadi di seluruh ini, kami 01. Baik, pemirsa, kita masih mendengarkan rapat pleno penetapan hasil Pilgub Jakarta. Tadi sebelumnya sudah disampaikan data hasil rekapitulasi yang disampaikan langsung oleh Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata. Tidak ada ketidakcocokan dari data yang disampaikan, namun ada kejadian khusus yang disampaikan dari pihak tim Rido begitu ya, dari sejumlah TPS diantaranya di Pinang Ranti yang dimana mereka menganggap ada laporan Bawaslu Jaktim ke DKPP, artinya karena ada laporan temuan pilkada yang tidak diindahkan begitu. Nah, kita akan kembali membahas mengenai hal ini kepada Titi Anggraini, pakar kepemiluan. Mbak Titi masih tersambung bersama kami, Mbak Titi? Ya, Mbak Naila. Baik, Mbak Titi, tadi kita tentu sama-sama menyimak ya bagaimana berjalannya rapat pleno penetapan hasil Pilgub Jakarta. Tadi ada sejumlah kejadian khusus yang disampaikan berkaitan dengan TPS di Pinang Ranti. Nah, dari sejumlah hal yang disampaikan tim Rido untuk diajukan ke MK dalam 3 hari ini, mana yang paling berpeluang untuk digugat ke MK, Mbak Titi? Ya, tadi memang disampaikan soal kasus di Rokan Hulu ya. Jadi konsepnya adalah perselisihan hasil itu harus berdampak pada hasil. Nah, kalau di daerah lain kan memang perolehan suara untuk menjadi suara terbanyak. Tapi kalau di Jakarta ini adalah dampak pada bisa atau tidaknya masuk ke putaran kedua. Jadi yang dikejar itu oleh pasangan Ridho nampaknya adalah bahwa perolehan suara itu tidak ada yang mencapai 50% plus 1. Bagaimana misalnya dengan fakta bahwa tidak terdistribusinya C pemberitahuan. Yang harus dibuktikan adalah bahwa tidak terdistribusinya C pemberitahuan itu memang adalah faktor kesengajaan untuk tidak mendistribusikan, dan itu kemudian berpengaruh pada tidak akuratnya hasil perolehan suara yang diakibatkan oleh kesengajaan tadi. Jadi kalau kita belajar pada kasus Rokan Hulu, kenapa MK kemudian menyatakan pemungutan suara ulang? Karena ternyata terjadi disparitas dan ketidakyakinan dari Mahkamah Konstitusi soal validitas DPT. Jadi benar nggak sih DPT di perkebunan Torganda itu angkanya sebegitu besarnya? Sementara pada hari pemungutan suara, angka pengguna hak pilihnya sangat rendah. Alasan KPU karena kena PHK, makanya terjadi distorsi angka pengguna hak pilih. Dan Mahkamah Konstitusi di sana merasa tidak teryakinkan. Jadi tantangannya adalah bagaimana kalau memang C pemberitahuan itu ternyata sengaja tidak didistribusikan, lalu kemudian itu mengganggu perolehan suara, ada yang dihalang-halangi dalam menggunakan hak pilih, ya itu memang harus dibuktikan dengan konkret. Nah, dan itu yang mempengaruhi pada bisa atau tidaknya masuk ke putaran kedua. Jadi makanya tadi saya bilang, C pemberitahuan memang bukan syarat untuk menggunakan hak pilih. Tanpa C pemberitahuan pun bisa. Tapi kemudian kalau ada faktor kesengajaan untuk menghalang-halangi, pastikan juga dampaknya itu harus dibuktikan bahwa itu dampaknya merugikan pasangan calon atau merubah konfigurasi perolehan suara. Nah, ini yang menjadi tantangan karena Jakarta ini kan secara akses berbeda dengan perkebunan Torganda ya Pak Farudin ya. Kalau perkebunan Torganda itu kan aksesnya memang dia melibatkan TPS dalam khusus begitu di dalam perkebunan. Nah, kalau di Jakarta ini kan
TPS-TPS yang pada umumnya juga adalah TPS yang biasa digunakan. Jadi saya kira memang harus tetap bekerja keras ya pasangan Ridho untuk membuktikan korelasi tidak dibagikannya C pemberitahuan itu berdampak pada konfigurasi suara, ada faktor kesengajaan, dan kesengajaan itu mempengaruhi pemilih datang atau tidak ke TPS. Nah, kalau terkait dengan misalnya tidak profesional atau kemudian curangnya penyelenggara pemilu, ya itu memang mau tidak mau harus ada fakta yang membuktikan bahwa itu tidak tiba-tiba begitu, tetapi memang sudah ada upaya sebelumnya untuk melaporkan atau kemudian ada data bahwa hal itu berpengaruh akhirnya terhadap perolehan hasil. Titik temunya adalah apapun yang didalilkan itu mempengaruhi perolehan suara. Dan perolehan suara itu mempengaruhi 50% ke 1 begitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Mbak Titi. Ini sepertinya ada yang walk out begitu ya dari Saripan Pasifik. Kita akan kembali ke sana untuk mengetahui informasi selanjutnya dari Saripan Pasifik Jakarta. Dengan DPT dan serta yang terdistribusi. Untuk partisipasi itu hak konstitusi masing-masing pemilih atau warga. Paslon nomor 3 sangat mengapresiasi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 ini dan sudah cukup berjalan baik dan sangat luar biasa dan kami mengapresiasi kepada para seluruh penyelenggara. Bu Ina, tambahkan? Oke. Cukup? Cukup, betul. Bawaslu ada yang mau direspon atau ada keberatan yang kejadian khusus yang perlu disampaikan? Nanti kami akan membuat juga, tolong panitia dibuat nanti kejadian khusus bahwa tim 01 walk out meninggalkan forum acara ya. Oke, silakan Pak Dodi, silakan tambahkan. Ya, terima kasih Ketua. Bapak Ibu semuanya peserta rapat pleno pada prinsipnya hak pasangan calon ya untuk memberikan catatan atau kejadian khusus atau keberatan saksi. Namun sebagai catatan, keberatan saksi itu kan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kota di seluruh DKI Jakarta. Tentu seyogyanya itu harus disebut bahwa sudah selesai persoalan-persoalan tersebut di bawah. Namun kalau itu masih dinyatakan kembali, kami tetap menghormati ya, termasuk dari pasangan calon nomor 2, sejauh ini tidak ada keberatan dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tapi di tingkat provinsi tiba-tiba ada keberatan ya. Ini tentu menjadi catatan kita bersama. Seyogyanya semua persoalan kami sudah minta KPU Kota untuk menindaklanjuti semua keberatan dan semua harus selesai di bawah, baik itu terkait dengan C pemberitahuan yang tidak terdistribusi, terkait dengan partisipasi, terkait dengan relokasi TPS, terkait dengan rekomendasi PSU, semua sudah dijawab oleh KPU Kabupaten Kota dan seyogyanya hari ini kita sudah menetapkan sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah. Ini catatan dari kami, ini memberikan penjelasan. Saya mengapresiasi teman-teman di KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi yang sudah memberikan respon dan tindak lanjut dari keberatan-keberatan saksi dan proses rekapitulasi sudah dilakukan dengan sangat terbuka. Terima kasih, Ketua. Oke, terima kasih Pak Dodi. Sebenarnya kita mau merespon, tapi 01 sudah keluar duluan. Atau ada perwakilan 01 di sini? 01, nggak ada ya. Jadi nanti akan kami buatkan kejadian khusus yang tentu saja tadi sudah dijawab semua dengan Pak Dodi. Nanti mohon panitia kita buat kejadian khusus bahwa tim 01 meninggalkan forum sebelum proses pengesahan hasil tingkat provinsi. Saya tanyakan kembali, apakah kita bisa sahkan hasil Provinsi DKI Jakarta? Bawaslu? 01? 02? Kami menolak. Menolak maksudnya? Iya. Menolak Ya, atau tidak menandatangani? Ya, kami tidak akan menandatangani izin. Cocok? Ya. Enggak, datanya cocok nggak? Data cocok, Oke, namun kami menggunakan hak kami untuk tidak menandatangani. oke siap. Itu hak Bapak Wikan. 03 cocok? Cocok. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah.
Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk penandatanganan sertifikat dan berita acara. Tadi karena 01 dan 02 konfirmasi untuk tidak menandatangani, tapi masih mau menerima hasil, Mas? Tidak. Hasilnya nggak dikasih, Mas, ya? Nggak mau diterima? Hasil. Maksudnya ini hard copy-nya mau nggak? Ya, ya kami terima hasil. Oh iya, hasil terima. Ya udah. Oke, kita pending berapa menit ya? Izin bacakan dulu C pemberitahuan tidak terdistribusi. Ya. Total. Sebelum saya tutup, saya akan lupa tadi membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan yang tadi disebutkan oleh 01 dan 02. Rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi di setiap kabupaten kota dalam provinsi daerah khusus Jakarta. Bisa ditampilkan? Jadi ini biar bisa menjawab juga, berapa C pemberitahuan yang tidak terdistribusi kan? Oke, kita langsung bacakan hasilnya ya. Rincian distribusi model C pemberitahuan KWK. A. Tidak terdistribusi karena meninggal dunia 30823 atau sekitar 0,38%. Yang pindah alamat atau pindah alamat domisili 117 118 atau sekitar 1,43%. Yang pindah memilih 20302 atau sekitar 0,25%. Yang tidak dikenal 17374. Dan pemirsa, kita baru saja mendengarkan tadi keterangan dan juga sejumlah hal yang terjadi selama berlangsungnya rapat pleno pengesahan hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta di mana tim 01 walkout meninggalkan ruang acara. Kemudian untuk tim 01 dan juga 02 tidak ingin menandatangani berita acara, dan setelah itu berita acara serta hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta sudah dinyatakan sah oleh Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata. Kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.